Kita lanjutkan dulu. Kemudian contohnya adalah seperti ketika menyusun Lego. Ya, ketika kalian menyusun Lego juga sama, kalian tadi menerapkan berpikir komputasional. Ya, kamu tidak langsung membuat seluruh istana, tetapi sebelumnya kamu sudah memikirkan, oh iya harus ada menara, ya enggak? Oh iya harus ada gerbangnya, ya kan? Oh iya harus ada kubahnya, harus ada gedungnya. Itu kan sudah kamu pikirkan. Itu ketika kamu menyusun itu, bagian per bagian hingga menjadi istana yang lengkap, itu sedang melakukan berpikir komputasional. Kemudian seperti membuat resep kue. Ada yang bisa masak? Ada yang bisa masak mie? Bisa semua. Ketika kalian menerapkan masak mie, itu sama saja dengan kalian menerapkan berpikir komputasional. Ada nggak yang masak mie itu mie-nya direbus? Ada nggak? Ada. Mie-nya nggak direbus, tapi mie-nya digoreng. Ada nggak? Memang ada mie goreng tapi mie-nya digoreng nggak? Itu yang disebut dengan berpikir komputasi. Oke, lanjut. Nah, dari berpikir komputasional ini kita pecah jadi 4 bagian, 4 pilar utamanya itu ada 1 dekomposisi. Asal katanya adalah komposisi. Komposisi itu apa? Ada yang tahu komposisi? Apa? Bahan, bagian-bagian dalam pembuatan. Kemudian yang berikutnya abstraksi. Berikutnya terakhir. Oke, apa sih algoritma? Susah amat. Kita lihat. Gambarnya enak ya. Gambar apa itu? Nasi goreng. Oke, dekomposisi itu adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih mudah dikelola. Contoh, tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu per satu. Contoh ya, masalah. Ada yang belum pernah bikin nasi goreng? Belum pernah bikin nasi goreng? Belum pernah. Berarti belum tahu apa saja yang dibikin ketika bikin nasi goreng. Belum tahu kan? Oke, lanjut. Dari nasi goreng itu kita pecahin. Pertama, nyiapin bahannya dulu. Bahannya apa aja? Nasi. Bisa nggak nasinya diganti mie? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu juga nasi goreng. Kalau diganti mie jadinya goreng. Betul. Setelah nasi apa lagi? Bumbu. Contohnya apa? Bawang. Garam, penyedap rasa. Betul telur? Pakai telur dino? Oke, lagi. Setelah bumbunya siap, setelah bahan-bahannya siap, diapain? Iris dulu. Karena kan bawangnya belum diiris, ya kan? Ada nggak yang bikin nasi goreng tapi bawangnya langsung duduk gitu? Ada nggak? Ada. Mesti diiris-iris dulu. Setelah diiris, goreng telur. Goreng telur. Telurnya dipecahin dulu nggak? Jangan-jangan sama cangkangnya berarti. Goreng telur. Kemudian numis bumbu. Setelah numis bumbu, campur semua bahan. Kalau suka sayur berarti ditambahin sayur. Kalau suka ayam ditambahin ayam. Ayamnya yang penting ayamnya sudah mati, jangan yang masih hidup. Kalau ayamnya masih hidup nanti dia sekacang. Ya,
Jadi ini yang disebut dengan dekomposisi. Masalahnya adalah kamu pengen bikin nasi goreng, tetapi kamu belum tahu gimana caranya bikin nasi goreng. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita pecah dulu satu per satu. Jadi bagian dari yang paling kecil. Oke, lanjut berikutnya pengenalan pola. Oke. Baik, baca baik. Pengenalan pola. Kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan atau pada dalam data atau di antara adalah pecah. Oke. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi. Tahu identifikasi? Mengenali. Untuk mengenali pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Jadi untuk dilihat, kalau tadi contoh yang tadi ini, ya, tujuannya adalah membuat solusi menjadi lebih efisien. Jadi supaya mencarinya lebih gampang, mencari masalahnya lebih mudah. Contohnya saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Polanya apa? Ada di mana? Ada di menumis, di wajan. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay, sama aja. Oke, lanjut. Pilar yang ketiga adalah abstraksi. Prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan. Tadi kita mulai memilih yang penting-penting saja. Kalau bikin nasi goreng, tapi nggak pakai nasi, hanya telur, bawang, kecap, garam, terus kemudian ditambahin sayur dikit, apakah itu jadi nasi goreng? Tidak. Jadi goreng apa? Telur. Kalau bumbu dimasak kemudian dikasih nasi, nggak pakai telur, jadi nasi goreng? Jadi nasi goreng? Kalau bumbu aja dicampur sama nasi digoreng, jadi nasi goreng? Jadi. Kenapa? Karena ada nasinya kemudian digoreng. Kalau kemudian sekarang ada nasi, ada bumbu, tapi dimasukinnya ke dalam rice cooker, jadinya apa? Nasi liwet. Bumbunya ada, nasinya ada, tapi caranya salah, nggak jadi nasi. Sampai sini paham? Oke, sekarang nasi aja digoreng, nggak pakai bumbu, ditambahin telur, jadi nasi goreng? Jadi, tapi rasanya aneh. Ya, gitu. Jadi yang penting apa aja dalam nasi goreng? Satu, nasi. Yang kedua, bumbu. Kalau telur, tambahan bukan? Tambahan bukan? Tambahan sosis? Tambahan ayam? Betul sekali. Oke, jadi kalian harus bisa memisahkan mana yang penting dan mana yang tidak penting dan tidak penting. Ini masuk di bagian abstraksi. Oke, lanjut. Terakhir, algoritma. Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas berurutan. Ketika kalian mengeksekusi secara berurutan, itu disebut dengan algoritma. Pertama, kalian mecahin telur dulu. Terus dikasih apa? Garam. Kasih apa lagi? Coklat. Kasih bunda rasa, kasih bawang, sosis, cabe, bakso, ayam, terakhir tambahin
Berurutan nggak? Berurutan nggak? Kalau berurutan disebut dengan ya. Sampai sini paham? Oke. Ini contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di untuk kalian. Misal, kelas 5 akan pergi piknik ke taman. Ada 35 siswa dan 1 guru. Kalian akan membawa makanan, minuman, alas duduk, dan mengatur permainan. Ya. Dekomposisi. Apa saja yang perlu disiapkan? Makanan. Terus minuman. Terus alas. Terus permainan. Terus ya, tasnya. Terus apa lagi? Absensi. Kemudian kegiatannya ngapain aja? Tadi kan sudah jelas. Makan kan? Kemudian mengatur permainan. Berarti berbagi tugas dulu. Sabit bawa tikar. Kemudian mau tidur nanti bawa kursi. Kemudian nanti Rasid bawa teh botol. Kemudian nanti Jabir bawa bakso sebaskom. Nanti Babai bawa jus. Hilal bawa gerobak. Itu disebut dengan bagi. Oke, berbagi tugas. Kemudian nanti Baim jadi yang ngatur kegiatan untuk main game. Sama siapa? Baik ya kameramen. Oh, kameramen. Kemudian nanti terakhir setelah games baru makan dan foto bersama. Oke, itu pengenalan pola. Lanjut. Abstraksinya fokus pada yang penting. Yang paling penting dari 3 kegiatan tadi apa aja? Makanan. Kemudian jadwal kegiatan. Terus orang yang bertanggung jawab untuk membawa perlengkapan. Oke, algoritmanya 1 bangun pagi. Kemudian sarapan. Terus bikin barang ke atas. Terus terus alas duduk dan makanan. Terus makan bersama. Terus bermain permainan. Terus selesai. Oke. Lanjut. Kata kunci. Dekomposisi itu adalah mari kita pecahkan. Bukan telurnya yang dipecahkan. Ya. Gelasnya Ustaz, bukan juga. Tapi yang dipecahkan adalah masalahnya. Kemudian pengenalan pola, apa saja polanya? Apa saja yang penting? Apa aja yang harus ada? Yang harus ada dalam nasi goreng tadi apa aja? Ada bumbu, ada nasi, telur, terus minyak, garam. Oke. Abstraksinya. Langkahnya apa aja? Masukkan telur. Minyak telurnya. Apa minyaknya dulu? Pokoknya nyalain nggak? Oke. Apa yang paling penting itu yang harus dilakukan. Lanjut. Manfaatnya apa? Satu, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Banyak sekali zaman sekarang yang berani ngomong tapi ngomongnya asal. Istilah yang paling sering kita dengar adalah asbun. Asal bunyi. Oke, contohnya. Kalian tahu nggak kenapa bumi itu bulat? Takdir Ustaz. Itu asbun. Ya. Kenapa terjadi
Dir Ustaz. Nah. Kenapa? Ah, itu contohnya. Lanjut, apa lagi? Membantu perencanaan. Jadi ketika kalian mau melakukan sesuatu itu, kalian bisa dibantu untuk merencanakan. Res, baca Res. Membuatku menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik. Oke, apakah kalian butuh kemampuan pemecahan masalah? Betul. Butuh nggak? Betul. Kalian punya masalah nggak? Punya nggak? Ada nggak di dunia ini yang nggak punya masalah? Ada. Ada. Aidil, ada nggak di dunia ini yang nggak punya masalah? Nggak ada. Orang gila punya masalah nggak? Orang gila punya masalah nggak? Del, orang gila punya masalah nggak? Apa masalahnya dia? Hah? Autis dengan orang gila beda. Riz, orang gila punya masalah nggak? Apa masalahnya? Hah? Orang gila punya masalah nggak? Punya. Apa masalahnya? Stres. Emang stres masalah? Del. Orang gila punya masalah. Apa masalahnya? Kira-kira menurut dia sendiri dia punya masalah nggak? Oke. Biasanya orang yang hidup di dunia, bukan orang yang ada di dunia, dia nggak punya masalah itu, yang anggap tidak punya masalah itu cuma dua. Yang anggap dirinya nggak punya masalah itu cuma dua. Satu, orang gila. Yang kedua, orang mati. Orang mati mikir nggak dia punya masalah? Enggak, orang udah mati. Orang gila mikir nggak dia punya masalah? Nah, dia nggak sadar bahwa dia punya masalah. Oke, karena setiap orang punya masalah, maka kalian butuh kemampuan pemecahan masalah atau problem solver. Ya, berarti kalian butuh nggak? Butuh. Oke, itu yang punya masalah. Gimana cara kalian memecahkan masalah kalian? Lanjut. Oke, apakah penyelesaian cuma satu cara? Tidak, banyak. Gil, apakah kamu punya masalah? Selalu ada dalam setiap acara sekolah. Contohnya makanya biar kamu
Yang lain bisa tertib? Bisa. Oke, silakan disimak. Ini ada teman-teman yang membacakan hasil karya diskusinya. Silakan. Oke, langsung ke nomor 1. Apa saja yang harus dipersiapkan? Kali, terus ada tambah, fluid, mic, apa? Panggung, terus tempat duduk, terus hadiah, snack, door prize. Oke, lanjut. Yang biasanya ada apa aja? Hadiah, terus snack, terus door prize. Oke, terus yang wajib ada. Dari tadi kamu berisik loh. Kelompoknya itu nggak produktif, sibuk. Yang sibuk sendiri ada sibuk sendiri di belakang. Sibuk nulis. Lanjut. Yang pertama. Oke, terus apa aja contohnya? Pupuk, kali, duit. Oke, terus alat dekorasi. Oke. Terus langkah pertama apa? Membagi kelompok lomba. Terus mengumumkan lombanya. Terus menuju tempat yang sudah siapkan. Yang nyiapin tempatnya siapa? Nah, oke, lanjut. Memulai kegiatan hingga selesai. Terus membagikan hadiah pada teman. Udah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sudah bagus. Tadi ada kelupaan. Nggak tahu siapa yang nyiapin panggungnya. Oke, lanjut kelompok ini. Ketuanya tolong baca. Apa saja yang harus ada? Yang biasanya ada. Yang harus disiapkan. Ya, kenalin dulu nama kelompoknya. Oh ya, ada juri. Tadi juga ada disebutkan di sini ada juri. Butuh juri nggak lombanya? Terus yang biasanya ada apa aja? Pengenalan pola. Sound system. Oke. Ini juga ada perbaikan. Nanti di kelompok 1 menyebutkannya mic, benar? Oke. Tahu mic? Tahu bedanya mic dan sound system? Apa bedanya? Sama? Speaker. Kalau mic aja, nggak ada speakernya. Berarti ngomongnya cepat doang, ada speaker. Gitu. Oke, sound system benar. Ada lagi? Makanan. Hadiah. Tali tambang. Tali rapia. Kerupuk. Juri. Murid dan peserta lomba. Oke, itu harus ada semua ya. Benar. Terus oke, langkah-langkahnya apa aja? Berdiri. Langkah 1 bagi tugas. Betul. Langkah 2 mempersiapkan hadiah. Bagi 3 mempersiapkan jadwal lomba. 4 Melaksanakan lomba. ya. 5 Memberi hadiah pada pemenang. oke. Sudah? Oke. Ada koreksi? Gak ada? Apa? Memulai lombanya belum? Memulai lomba ada tadi? Ada. Ada koreksi lagi? Gak ada? Oke, good, berarti. Terima kasih, tepuk tangan. Bagus, ini lebih lomba lagi.
belakang sini. Ketuanya siapa? Mirza. Dibaca Mirza. Nama anggota kelompok dari mana Muhammad Haji Tongkat Raja Maulida Ahmad Saharia saya Barudin Mega Tidak Konektor Berahmanan. Terus yang harus ada yang dipersiapkan apa aja? Ali Tambang, Ali Tambang, Ali Rapia, mic sama speaker. Hadiah mah nggak usah. Oke, udah nggak apa-apa, lombanya memang nggak ada hadiah, nggak ada anggarannya. Bu, lanjut. Yang harus ada di bagian nomor 3. Bagian nomor 3 yang harus ada apa aja? Meja, kursi, sama panitia. Oke, hadiahnya nggak usah. Tambangnya ada nggak? Nggak ada. Loh, gimana mau tarik tambang kalau tambangnya nggak ada? Yang harus ada kan bagian nomor 3. Ya kan? Kerupuk ada nggak? Nggak ada. Terus makan apa? Lomba makan kerupuknya. Makan tali. Oke. Terus langkah-langkahnya apa aja? Menyiapkan bahan-bahan untuk lomba atau dekorasi. Terus? Anak-anak di lapangan. Disimak. Terus? Memasang bendera saat upacara. Terus? Membagi lomba untuk lomba Agustus. Terus? Mulai lomba Agustus. Iya, terus? Gak ada hadiah jadi gak bagi hadiah ya? Kasihan. Iya. Oke, udah? Udah, oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih sudah berpikir. Ada yang belum terpikirkan itu hal yang wajar. Itu bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah keburukan. Karena tadi yang saya lihat kelompoknya juga produktif, bagus.